يا بدراتي من هذا كل كمالي. Lah kita ini sebagai seorang dai, seorang mukmin itu harus begitu. Kalau kita mendapatkan masalah dengan saudara-saudara muslim kita, itu jangan kita langsung menyalahkan saudara-saudara muslim kita itu. Tetapi pahami bahwa ini adalah rekayasa syaitan, usaha syaitan merusak hubungan antara kita dengan saudara muslim kita, sehingga kita tidak ada benci kepada saudara-saudara muslim kita. Jadi kalau kita ini punya tujuan apa, doa, saya ini sudah doa, sudah baca selawat ini, sudah baca ini, tapi kok otak saya ini tetap tumpul saja, Pak. Nah, ngaji tetap sulit saja. Mungkin saya ini memang sudah tidak cocok dengan ngaji ini. Saya mau buka toko saja. Ya. Ada santri seperti itu tuh, ada banyak itu. Ya. Ini jangan begitu. Kamu sabar dulu. Sabar terus. Nanti satu saat Allah SWT itu akan membuka. Kamu renungi ceritanya Nabi Yusuf. Untuk menuju kemuliaan itu, untuk menuju kemuliaan, untuk duduk di singgasana di Mesir, harus masuk sumur dulu, ya. Jadi budak dulu, masuk penjara dulu, ya. Akhirnya malah jadi penguasa di Mesir, ya. Qad ja'alaha, sungguh Allah telah menjadikan mimpi tersebut. Qad ja'alaha, sungguh telah menjadikan mimpi tersebut Rabbi, Tuhanku, haqqan, menjadi kenyataan. Wa qad ahsana, dan sungguh dia telah berbuat baik, Tuhanku telah berbuat baik bi kepada aku. Idza akhrajani, ketika dia telah mengeluarkan aku minas sijni, jadi penjara. Wa ja'a, dan telah mendatangkan bikum, dengan kamu semua, minal badwi, dari padang pasir. Mimbati an-nazagha, setelah merusak hubungan atau mengganggu asyaitanu, syaitan, baini, antara aku, wa baina ikhwati, dan antara saudara-saudaraku. Subhanallah. Ini kata-katanya Nabi Yusuf, yang ajib sekali. Allah telah menjadikan mimpiku jadi kenyataan. Allah telah berbuat baik kepada aku ketika Allah telah mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan kamu semua, ayah, ibu, keluarga semua, dari padang pasir ke negeri Mesir ini. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi Nabi Yusuf itu tidak menyalahkan saudaranya, yang disalahkan itu syaitan. Syaitan telah merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi sama sekali saudaranya nggak disalahkan. Lah kita ini sebagai seorang dai, seorang mukmin itu harus begitu. Kalau kita mendapatkan masalah dengan saudara-saudara muslim kita, itu jangan kita langsung menyalahkan saudara-saudara muslim kita itu. Tetapi pahami bahwa ini adalah rekayasa syaitan, usaha syaitan merusak hubungan antara kita dengan saudara muslim kita, sehingga kita tidak ada benci kepada saudara-saudara muslim kita. Ini ada orang ketiga ini, ada orang ketiga ini dalam urusan ini. Siapa? Syaitan. Ya, cara berpikir ini penting. Kalau kita tidak punya cara berpikir seperti ini, kita tidak pernah akan punya hati bersih dengan saudara-saudara muslim, sehingga akhirnya kita ini tidak bisa dakwah. Akhirnya kita ini, wah itu pernah membenci saya, dia pernah berbuat begini pada saya,
dia pernah menjegal saya, dia pernah begini kepada saya, maka sekali-kali saya tidak akan bisa kerjasama dengan dia, ya. Tetapi tirulah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku latifun, maha lembut. Maha lembut itu maksudnya bagaimana? Jadi pengaturan-pengaturan Allah SWT ini betul-betul tidak terduga gitu. Bukan lemah lembut, maha lembut. 5 kepada perkara yasha'u yang dia menghendaki. Jadi Allah menghendaki kemuliaan Nabi Yusuf di depan saudara-saudaranya, tapi dimulai justru dari cara yang ajib. Justru Nabi Yusuf dibenci pertamanya oleh saudara-saudaranya. Maka ini latifun lima yasha. Allah itu punya sifat latif. Itu apa? Itu tidur mulai itu. Dia angkat kepalanya itu. Menghadap ke sini, jangan ditaruh di bawah kepalanya. Ya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat latif. Perkara-perkara yang menyedihkan dijadikan sebagai asbab datangnya kegembiraan. Sesuatu perkara yang zahirnya mendatangkan kehinaan dijadikan asbab untuk datangnya kemuliaan. Ini latif. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah sudah benci kepada seorang makhluknya, maka perkara-perkara yang jadi asbab kemuliaan tiba-tiba berubah jadi asbab kehinaan. Di Fir'aun keluar dengan 1 juta pasukannya, dengan kuda-kudanya yang paling hebat. Kelihatannya ini akan asbab kemuliaan Fir'aun, tapi ternyata dijadikan oleh Allah sebaliknya, asbab kehinaannya. Tenggelam ke lautan seperti tikus, ya. Nah, kata-kata latifun lima yasha ini untuk jadi pelajaran buat kita. Jangan kita ini cepat-cepat suudzon, berburuk sangka kalau menghadapi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang perkara yang kamu cintai justru itu buruk buat kamu. Sebaliknya kadang-kadang perkara yang kamu benci baik untuk kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Nah, ini kegagalan manusia ini di sini ini biasanya. Dia punya faham apa yang dia suka itu mesti baik, apa yang dia tidak suka mesti buruk. Akhirnya dia berjalan menurut hawa nafsunya. Apa sih disenengi gue istilah kau nih. Akhirnya dia celaka. Tapi kalau orang punya pandangan bahasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, pahit, getir, seneng, tidak seneng, pokoknya taat pada perintah Allah, dia terus jalan. Akhirnya ya seperti Nabi Yusuf tadi. Innahu, sesungguhnya Allah huwa dia al-alim, yang maha tahu, al-hakimu, yang maha bijaksana. Rabbi, engkau sudah memberikan kepada aku minal mulki, dari sebagian kerajaan. Wa 'allamtani, dan engkau telah mengajarkan kepada aku min ta'wil al-ahadis, dari takwilnya mimpi-mimpi. Fatirus samawati wal ard, hai pencipta langit dan bumi. Anta, engkau wali, adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawafani, matikanlah aku musliman, dalam keadaan muslim. Wa alhiqni, dan susulkanlah aku bis sholihin, dengan orang-orang yang soleh.
Masya Allah, ini pelajaran yang luar biasa lagi. Setelah Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, mendapat kerajaan di Mesir, dikasih mukjizat macam-macam, diantaranya adalah mentakwilkan mimpi-mimpi. Keluarganya semua sudah kumpul di Mesir, hormat semua, mencintai beliau semua. Apa yang beliau buat? Beliau justru malah rindu kepada akhirat. Beliau minta dimatikan dalam keadaan Islam dan minta disusulkan dengan orang-orang soleh di surga, maksudnya ya. Ini orang itu, kalau orang baik itu seperti itu. Jadi apa saja kenikmatan dunia ini tidak dia menjadikan dia lupa kepada akhirat. Justru kenikmatan dunia ini menjadikan dia tambah rindu kepada akhirat. Ini kalau orang hatinya dapat hidayah. Orang itu kalau punya rencana-rencana apapun, walaupun rencana itu tampaknya sudah pasti, keinginan apapun walaupun tampaknya sudah pasti, hendaklah mengucapkan insya Allah. Ini termasuk ciri khas umat Muhammad yang diceritakan kitab Taurat, bahwa apa saja mereka berencana, mereka mengucapkan insya Allah. Dan sesuatu rencana yang diucapkan dengan insya Allah ini nanti akan diberkati oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya rencana begini, tapi beliau tidak mengucapkan insya Allah pada waktu itu. Maka baginda Nabi alaihissalam mengatakan, seumpama Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, rencananya akan berhasil semuanya. Jadi kalau kita mengucapkan insya Allah, itu jangan ada niat untuk mundur, jangan begitu. Tapi maknanya insya Allah itu maksudnya supaya Allah SWT menolong kita dalam rencana kita itu. Keluar 4 bulan ya, insya Allah, maksudnya saya tidak akan keluar. Nah, ini keliru ini maksudnya ini. Ya. Kamu ngaji ya, insya Allah, maksudnya tidak mau ngaji. Nah, ini orang tidak paham maknanya insya Allah. Padahal maknanya insya Allah itu minta tolong kepada Allah supaya Allah SWT memudahkan kita dalam niat baik kita itu.